Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para kanca Tanjung Radio. Berbahagia sekali di kesempatan sore hari ini saya Reddy Smash kembali menjumpai Anda dalam acara Ngobrol bareng Sore Seru. Di sore hari ini Selasa tanggal 21 November 2023 dan mungkin Anda sudah banyak yang tahu bahwa tiap hari Selasa kami ngobrol-ngobrol bersama Puskesmas Tanjung Inim dengan para narasumbernya. Hari ini narasumber kita yang pertama ada Ibu Rita Hartati AMKEP. Beliau adalah PJ GIP ya. Apakah GIP itu? Nanti akan beliau jelaskan ya. Kemudian yang kedua ada Ibu Kenny Caroline AMKEP. Beliau adalah penanggung jawab kesehatan jiwa dari Puskesmas Tanjung Inim, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim. Para kanca Tanjung Inim Radio, tema yang akan kita ketengahkan pada sore hari ini adalah tentang kesehatan jiwa dan pelayanan GIP, GIF ya. Hari ini untuk Anda yang ingin menyaksikan tayangan kami secara langsung, Anda bisa kunjungi Facebook Tanjung Inim Radio, Instagram Tanjung Inim Radio, dan YouTube Tanjung Inim Radio. Dan untuk Anda yang ingin mendengarkan sampai tuntas acara ini, silakan kunjungi kami di www.tanjunginimradio.com ya. Baik para kanca Tanjung Inim Radio, masih dari Jalan Buluran atas Talang Jawa Tanjung Inim, kami hadir ke ruang dengar Anda. Ada patah mengatakan, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Kita akan bersilaturahim dulu. Yang pertama dengan Ibu Hartati. Ibu, mic-nya silakan Ibu. Assalamualaikum Ibu Rita Hartati. Waalaikumsalam. Sehat ya Bu? Sehat, alhamdulillah. Keluarga sehat Bu? Sehat. Anak-anak sehat ya? Alhamdulillah. Ini Ibu Rita Hartati di PJ GIP ya. Ibu sudah berapa lama di Puskesmas Tanjung ini bertugas? Hampir berapa ya? Dari tahun 99 hampir. 99 ya. Hampir 23 tahun. Sudah beberapa unit dijalani kalau sekarang di penanggung jawab GIP ya sebelumnya? Sebelumnya pernah di Desa Darmo selama 5 tahun. 5 tahun. Terus di UGD selama berapa ya? 14 tahunan kali ya. Memang di rolling tugasnya ya? Jadi tidak hanya melalui satu unit ya, kita rollingnya. Iya. Boleh ini tanya ke belakang Bu, Ibu milih perawat alasannya apa sih Bu? Memang cita-cita dari awal ya, dari kecil ya. Karena hobi menolong sesama ya? Benar. Iya, nanti di penghujung kita akan tanyakan suka dukanya nih sebagai seorang perawat. Baik Ibu, yang kedua ada Ibu Kenny Caroline AMKEP, penanggung jawab kesehatan jiwa. Assalamualaikum Ibu Kenny. Waalaikumsalam. Sehat Bu ya? Alhamdulillah. Keluarga sehat nih Bu? Alhamdulillah baik. Sudah berapa lama bertugas di Puskesmas Tanjung Inim? Sama kayak ini Bu Rita. Iya. Tahun 98 ya? Iya. Sudah pernah ke bagian-bagian unit apa saja nih selama bertugas? Pernah di Puskesmas Tanjung Agung juga. Tanjung Agung ya? Terus, waktu itu mungkin masih Kecamatan Pembantu Lawang Kidul ya? Iya. Iya, saya masih ingat itu. Iya. Terus kemana lagi Bu? Kalau di Puskesmas rotasi. Rotasi pernah, ya? Di UGD, di Poli Umum, iya. udah pernah. Nah, sekarang Puskesmas Tanjung Inim lagi sibuk apa sih? Karena beberapa minggu yang lalu saya lihat begitu banyak floris di pinggir jalan maupun di halaman puskesmasnya. Ada apa sih? Iya, baik Mas Reddy. Kalau kemarin itu kan kita Puskesmas Tanjung Inim disibukkan dengan akreditasi. Akreditasi ya. Jadi semua staf, pimpinan itu sibuk dengan acara akreditasi udah selesai tapi belum ada pengumuman. Ya, sudah ada hasilnya? Belum ada hasilnya. Belum ada ya. Masih menunggu mungkin ya. Sebentar lagi ya, doain aja. Dari Tanjung Inim Radio mendoakan mudah-mudahan hasilnya yang terbaik ya. Iya, paripurna ya. amin. Oke. Baik, para kanca Tanjung Inim Radio, kita akan mulai dengan tema kita yang pertama yaitu tentang kesehatan jiwa ya. Dengan Ibu Kenny Caroline ya. Sebenarnya apa sih Bu yang dimaksud dengan ODGJ ya? Mungkin para kanca Tanjung Radio pengen tahu lebih jauh nih tentang apa sih ODGJ itu? Terima kasih Mas Reddy, para kanca Tanjung Inim Radio. Istilah ODGJ ini mungkin sudah tidak asing lagi ya di telinga kita. Singkatan dari ODGJ itu sendiri yaitu orang dengan gangguan jiwa. Orang dengan gangguan jiwa ya. Dan ODGJ itu adalah orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan atau
perilaku yang perubahan perilaku lah. Nah, kalau kita melihat seseorang itu mungkin sebagai penanggung jawab kesehatan jiwa, Ibu bisa langsung melihat, oh orang ini sepertinya ODGJ. Ciri-cirinya seperti apa itu, Bu? Ciri-cirinya Apakah itu dari cara dia berbicara atau apa? itu biasanya kalau kita melihat orang dengan gangguan jiwa itu kita belum bisa memastikan Memastikan, apakah dia langsung Kategori benar-benar dia ODGJ ya? kategori masuk ODGJ. Sebenarnya kalau kita lihat itu seseorang itu mengidap gangguan jiwa itu bisa dari itu kan ada situasi kehidupannya penuh tekanan kayak gitu kan, apakah orang tuanya dia datang dari keluarga yang broken home Iya, iya. gitu kan ya. Jadi kita tidak bisa memvonisnya Tidak bisa. sekali lewat ya, harus penuh penelitian ya, Iya, baru dinyatakan bahwa orang ini kategori ODGJ ya. Iya. Nah kemudian faktor resiko apa saja yang mempengaruhi seseorang itu yang mengalami gangguan jiwa, Bu? Baik Mas Redi, para kanca Tanjung Enim Radio, faktor risiko seseorang mengalami gangguan jiwa itu yang pertama kan ada yang menderita penyakit kronis, dia nggak sembuh-sembuh ya, penyakit yang seperti diabetes, terus kanker, mungkin dia kan di situ dia merasa frustasi lah kayak gitu kan. Iya. Terus kerusakan otak itu biasanya dia pernah mengalami kecelakaan. Oh iya, Trauma dampak dari kecelakaan ya? Trauma di kepala, terus pernah juga mungkin dia kepalanya pernah terkena sesuatu kayak gitu. Terus ada lagi mungkin mengalami traumatis, yaitu Iya. pelecehan seksual bisa juga. Bisa jadi ya. Terus pengguna alkohol, Iya. bisa juga. Nah untuk orang dalam gangguan jiwa yang termasuk kategori tersebut, ada gak nih semacam tingkatan-tingkatannya tuh? Ada. Ada ya? Iya. Yang katakanlah kita masih fase pertama, kedua mungkin tingkat yang istilah kita saranin mungkin udah terlalu parah atau apa ini? Iya. Itu kalau menurut tingkatan-tingkatan pasien ODGJ itu, ya? pertama kan dia mungkin karena sesuatu dan lain hal, Iya. dia mengurung diri, terus tidak mau bersosialisasi dengan Lingkungannya lingkungan sekitar, sehingga kan dia mengasingkan diri kayak Iya. gitu. Nah setelah dia tidak mau bersosialisasi dengan lingkungannya, mungkin ada halusinasi. Iya, halusinasinya ya. Halusinasi. Nah, setelah itu yang dinamakan depresi. Depresi ya. Nah, terus apabila dia sudah depresi yang berkelanjutan, bisa jadi dia masuk ke fase skizofren. Skizofren ya. Oke. Dan terbagi-bagi lagi nanti. Jadi ternyata banyak sekali ya. Dan para kanci Tanjung Radio, jadi apa yang saya ambil dari yang disampaikan oleh Ibu Kenny bahwa dalam kita melihat sepintas tidak bisa langsung memvonis orang tersebut dalam kategori ODGJ. Ternyata perlu penelitian khusus dan harus banyak faktor yang kita gali dari orang tersebut, baru orang tersebut dinyatakan ODGJ atau tidak ya. Iya, betul sekali. Nah kemudian bagaimana sih yang disebut dengan gangguan jiwa itu? Gangguan jiwa itu Gejala gangguan jiwa gejalanya itu. ya. Seperti apa nih? Kalau gejalanya seperti yang saya sebutkan tadi, ya mungkin seseorang itu merasa sedih yang berkepanjangan, Bersedih yang panjangan, yang berlarut-larut, terus dia tidak bisa berkonsentrasi. Iya. Sampai-sampai dia tidak bisa mengenali diri dia sendiri, siapa namanya, siapa nama bapaknya, ibunya, Keluarganya kayak gitu. ya. Terus seseorang itu mengalami ketakutan yang berlebihan tentunya, ya menarik diri tadi dari lingkungan. Terus insomnia. Insomnia, sulit tidur ya. Sulit tidur, itu bisa Bahkan bisa berhari-hari ya. bisa berhari-hari dianya, dan mengalami halusinasi tadi. Iya. Nah para kancil, semakin banyak kita tahu semakin menarik tentang ODGJ ini. Kita akan masih terus ngobrolkan tentang ODGJ hari ini. Tapi kita harus jeda dulu. Para kancil jangan kemana, tetap di Ngobras Tanjung Enim Radio. Kancil Tanjung Enim Radio, kita lanjutkan kembali kebersamaan kita di sore hari ini dalam acara Ngobras. Selasa 21 November 2023. Bersama narasumber kita yang berkompeten dari Puskesmas Tanjung Enim, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim. Ada Ibu Rita Hartati AMKEP, beliau adalah penanggung jawab GIP
Kemudian ada Ibu Kenny Caroline AMKEP, beliau adalah penanggung jawab kesehatan jiwa. Untuk yang baru bergabung, terima kasih sudah ikut di acara ini. Mudah-mudahan akan menambah wawasan kita tentang kesehatan. Tema kita kali ini adalah tentang kesehatan jiwa dan pelayanan KIP atau GIF ya. Saya kembali ke Ibu Kenny Caroline. Bagaimana sih cara pengobatan ODGJ yang sepanjang ini Ibu sudah laksanakan dan tim puskesmas sudah melaksanakannya? Seperti apa ini? Baik Mas Randy, terima kasih Mas Randy, para kance Tanjung Enim Radio. Pengobatan ODGJ ini dari setelah kita ketahui. Kita survei ya? Iya sudah disurvei terus memang ternyata kadang ada yang meresahkan keluarga, tetangga kayak gitu. Terus dengan tim kami datangin ke rumah, setelah itu kita lihat kondisi dan kita sarankan untuk dirujuk dulu pertama kali ke dokter spesialis jiwa dulu. Setelah itu pengobatan selanjutnya bisa kita atasi di puskesmas Tanjung ini. Ya? Terus mereka dapat obat apa kayak gitu. Dan pengobatan jiwa khususnya di puskesmas Tanjung Enim itu digratiskan. Digratiskan. Jadi tidak bayar ya. Nah ini para kanci, satu kabar menarik bahwa khusus untuk orang dalam kategori ODGJ, orang dalam gangguan jiwa, obatnya gratis ya, tidak dipungut bayaran. Nah ini perlu digarisbawahi. Silakan lanjut lagi Bu. Jadi dari mulai pendaftaran sampai dia terima obat dari kita itu tidak sama sekali dipungut biaya. Dan obat khusus untuk buat pasien ODGJ selama 1 bulan kita kasih. Karena kasihan bagi keluarga yang tidak mampu kan, dia mau perlu ongkos ojeknya. Terus dia juga kan kadang ya kalau keluarganya orang berada juga masih enak. Kadang kan banyak orang yang tidak mampu kayak gitu. Iya. Dan kalau dulu kan saya pernah dengar bahkan pernah melihat langsung kegiatan di rumah sakit khusus ODGJ di Palembang tuh sampai berbulan-bulan si pasien tuh Bu. Nah sekarang seperti apa Bu? Apakah ada batasan waktu 2-3 bulan atau apa? Iya, makasih Mas Reddy. Kalau dulu memang pengobatan pasien ODGJ itu banyakkan keluarga yang sudah putus asa, sudah bosan merawatnya, sudah pasrah, sudah bertahun-tahun ya. Jadi buru-buru keluarga, ada pihak dari keluarganya buru-buru mau kita rujuk katanya ke rumah sakit jiwa di Palembang ya. Tapi kalau sekarang ini paling lama itu 2 bulan. 2 bulan ya. Kadang kan nggak nyampe, kadang kan cuma 1 bulan. Dari durasi 2 bulan tuh pihak rumah sakit Palembang sudah mengetahui ya bahwa ini sudah layak pulang, bahwa ini sudah tidak terlalu mengkhawatirkan lagi seperti itu dalam durasi 2 bulan ya? Iya. Atau selebihnya pengobatan jalan di rumah? Selebihnya pengobatan jalan. Berobat jalan ya? Sebenarnya pasien ODGJ itu memang dia ketergantungan dengan obat. Obat ya? Iya, tetapi untuk dianya sembuh kayak gitu kan ya. Harusnya dari pihak keluarga tidak mengasingkan, tidak mengucilkan dengan dari tetangganya kayak gitu kan, harus dirangkul diajak ngobrol gitu. Malah kalau pasien jiwa itu kan memang dia mengurung diri kayak gitu kan, nggak mau bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. Apabila kalau kita kucilkan, makin jadilah dianya. Gitu. Nah, ketika saya masih kecil ya, ada pasien ODGJ yang diikat dipasung. Nah, untuk era sekarang nih masih ada nggak seperti itu? Alhamdulillah kalau di Lawang Kidul tidak ada lagi. Alhamdulillah tidak ada lagi ya. Ya kita manusiawi juga kasihan lah ya. Iya, karena kan itu manusia. Nah, terakhir nih buat Ibu Kenny Caroline yang sebagai penanggung jawab kesehatan jiwa. Apa saja sih suka dukanya merawat, mengobati pasien dalam kategori ODGJ ini? Pasti ada kan? Sukanya dulu nih. Sukanya dulu ya. Kalau sukanya
Yang jelas kita itu kalau melihat pasien-pasien itu kan dia beragam. Ya, Ada yang dianya suka ketawa sendiri udah Iya, pasti kayak gitu kan. Terus dia pernah selama kami ini ya, selama kami mengobati pasien ini, dia itu curhat sama kami, Oh. Mas. Jadi dia bilang katanya dia bulan, ibu mataharinya. itu mataharinya Iya, orang tua tuh, matahari. mataharinya tuh. Jadi kita ikutin aja kayak Jadi gitu. kita ngikut kita alur, Bu, masuk ya? ke dunianya Iya, dia iya. juga sementara kayak gitu Iya. kan ya. Dan dia seneng kayak gitu. Yang penting pada saat itu tidak mengkhawatirkan lah ya. Iya. Oh, seperti itu ya. Iya gitu. Nah, dukanya seperti apa nih? Pasti kan di antara suka, makanya Allah menciptakan ada berpasang-pasangan, ada suka, ada duka. Nah, sekarang dukanya seperti apa nih? Kalau dukanya itu Mungkin karena sudah lama sering berkunjung, masih belum sembuh atau apa mungkin? iya, kalau dukanya itu yang pertama sih bukan ketakutan sih Ya, sebenarnya. kekhawatiran ya. Iya, takutan kalau seandainya pasien itu pasien baru Mengamuk misalnya. ngamuk, pernah mau dikejar, Iya. mau Atau dilempar begitu kayak gitu. lihat ibu Kenny, ini mantan pacar saya ini. Ya seperti yang pakai baju biru tuh. Nah ini mantan pacar saya nih katanya. Ya itu kekhawatiran ya. Iya kekhawatiran sih. Terus kalau dia nggak mau minum obat, Iya. makanya setelah kita pemberian obat itu banyak kan bosen. Iya. Jangankan orang yang kayak gitu minum obat Yang tiap sehat hari, aja bosen, kita yang ya. sehat aja nggak mau ya Mas ya Iya. minum obat. Jadi saya tuh kalau menyarankan sama mereka itu nanti obatnya diminum ya. Ini bukannya full obat. Ada apa namanya campuran vitamin, Iya, vitamin buat kecantikan, buat penghalus kulit. Mereka Iya, kayak ketawa gitu. gitu ya. Suka dengan kata-kata itu ya. Iya, Oh. jadi dia oh iya Bu, iya katanya. Oke, para kanca Tanjung Radio, untuk sesi pertama ini kita sudahi dulu bersama Ibu Kenny. Itulah satunya suka dukanya, kebahagiaannya, kekhawatirannya, kemudian apa saja yang dimaksud DGJ, kemudian faktor resikonya apa saja, gejala gangguannya seperti apa, cara pengobatan dan juga suka dukanya ya. Dan di penghujung nanti mungkin kalau waktunya masih kita akan masih kembali ke Ibu Kenny. Ibu Kenny terima kasih. Iya, Nanti sama-sama, kita Mas selanjut lagi dan kita akan ngobrol-ngobrol dengan narasumber kita yang kedua, Ibu Rita Hartati AMK, penanggung jawab GIP ya. Ibu, saya dari tadi masih penasaran loh, apa sih GIP itu? Mungkin para kanca juga pengen tahu nih. Ya, terima kasih Mas Redi dan para kanca Tanjung Edim Radio. GIP itu adalah gangguan indera fungsional. Dalam program ini GIP itu gangguan indera penglihatan dan pendengaran. Pendengaran. Oh, jadi singkatan dari gangguan indera Indera fungsional ya. GIP itu. Antara lain mata dan telinga. Ya. Terus apa saja sih penyakit yang termasuk di dalam program gangguan indera penglihatan, dan beberapa di antaranya adalah gangguan reaksi miopia atau rabun jauh, kemudian hipermetropi atau rabun dekat, kemudian katarak, glaukoma dan konjungtivitis. Ya, mungkin bisa dijelaskan ya. Kalau miopia itu rabun jauh, hipermetropia itu rabun dekat. Kalau katarak itu sendiri adanya apa tuh selaput di tengah-tengah retina itu. Sekarang itu yang banyak tuh katarak. Di puskesmas itu. Nah, kembali ke soal katarak ya. Nah, kalau si pasien dulu, si pasien tersebut dia merasa mulai katarak tuh gejala-gejalanya seperti apa? Bisa dijelaskan? Oh iya. Gejala katarak itu sendiri, pandangan kabur seperti berkabut, melihat lingkaran di sekeliling cahaya, pandangan kita menjadi ganda, penurunan penglihatan pada malam hari, sering mengganti ukuran lensa mata, warna sekitar terlihat memudar. Oh itu ya. Kemudian, nah penyakit apa saja yang termasuk dalam program gangguan indera pendengaran? Bisa disebutkan Bu, mungkin para kanca ingin tahu ya. Oh iya, terima kasih Mas Redi. Yang gangguan indera pendengaran itu berapa di antaranya? Waktu tuli sejak lahir, serumen itu penumpukan kotoran dalam telinga. Dalam telinga ya.
terus tuh OMSK atau kita sebut biasanya dengan daerah kita congean kayak Iya, gitu. Tuli karena usia Mm-mm. biasanya itu juga ini. Oh seperti itu ya. Jadi para kanci Tanjung Radio ya ternyata untuk GIP kita baru lebih mengerti bahwa GIP adalah singkatan dari gangguan indera Fungsional. fungsional. Masih banyak yang akan kita dapatkan informasi-informasi tentang GIP gangguan indera fungsional yang merupakan tema kita pada sore hari ini. Tapi jangan kemana-mana, tetap di Ngobras Tanjung Inim Radio. Kita akan jeda sejenak. Baik para kanci Tanjung Inim Radio, kita lanjutkan kembali ngobras kita di sore hari ini bersama narasumber kita dari Puskesmas Tanjung Inim, Kecamatan Langkidul, Kabupaten Muara Enim dalam tema kesehatan jiwa dan pelayanan GIP. Saya kembali ke Ibu Rita Hartati, AMKEP sebagai penanggung jawab GIP, yaitu apa saja sih kebiasaan yang dapat merusak penglihatan itu Bu? Mungkin bisa dijelaskan? Terima kasih Mas Redi dan para kanci Tanjung Inim Radio. Yang dapat merusakkan penglihatan kita itu misalnya menggunakan lensa kontak tidak sesuai aturan. Ya, tidak menurut anjuran dokter ya. Oke. Memandang HP terlalu lama. Nah ini biasanya sering dilakukan oleh Sering, anak-anak kan. Kita juga sih. Iya. Terus kebiasaan kita merokok. Terus mengabaikan gejala iritasi. Merokok mungkin dari asapnya itu ya. Terus menggunakan make up saat tidur biasanya cewek-cewek itu. Terus membaca dengan penerangan minim dan tidak melakukan pemeriksaan mata secara rutin. Secara kontinu dan rutin ya. Terus kalau boleh tahu nih, apa saja tip menjaga agar mata tetap sehat nih? Oh iya. Mengkonsumsi makanan yang mengandung vitamin A, vitamin C, vitamin E. Makanannya misalnya wortel, sayuran hijau, kacang-kacangan dan ikan salmon. Terus menghentikan kebiasaan merokok. Terus memakai kacamata hitam bila di luar ruangan. Menghindari dari silau dari matahari ya. Membatasi waktu bermain HP juga. Rutin olahraga dan tidur yang cukup. Ya, nah para kanca, paling tidak apa yang disampaikan oleh Ibu Rita Hartati tadi bisa Anda konsumsi dengan baik, Anda cerna dengan baik ya. Paling tidak tips menjaga kesehatan, hari ini kita memperoleh ilmu yang luar biasa. Baik, sebelum kita lanjut dengan pertanyaan berikut, kita akan sapa dulu selamat sore buat rekan-rekan di Puskesmas Tanjung Inim ya. Halo. Sehat semuanya ya. Untuk Ibu Dokter Salma dan kru, staf semuanya mudah-mudahan sukses dan semua yang dicita-citakan dalam rangka akreditasi paripurna ya akan tercapai berhasil dengan yang diharapkan ya. Amin. Hasilnya luar biasa, amin. Amin. Kemudian untuk pencegahan nih, apa saja sih untuk pencegahan gangguan pendengaran agar pendengaran kita tetap baik ya, tidak bermasalah. Terima kasih Mas Redi dan para kanci Tanjung Inim. Kita harus selalu perhatikan kebersihan telinga. Jangan membersihkan telinga dengan sembarang. Biasanya kan anak-anak dengan korek api, korek api, dengan cotton bud juga seharusnya harus diperhatikan. Terus jangan hindari suara lingkungan yang bising. Iya, kita harus pakai alat penutup ya pendengarannya. Iya. Nah para kanca, dapat informasi kembali, itu salah satu tip untuk merawat pendengaran agar tetap baik. Kebiasaan yang dapat merusak pendengaran apa saja nih kira-kira? Kegiatan apa misalnya? Misalnya mendengarkan musik yang terlalu keras, pengering rambut yang kayak di salon itu kan, itu terlalu sering bising itu. di telinga ya. Terus suara klakson mobil dan obat penghilang rasa sakit itu bisa. Oh iya. Nah para kanca, yang pertama yang harus kita lakukan kebiasaan-kebiasaan yang kurang baik ya, yang dapat merusak pendengaran, seperti mendengar musik yang terlalu keras, kemudian alat pengering rambut yang sering kita gunakan, suara klakson, dan juga obat penghilang sakit kepala. Barakanci nanti sudah sampai pada waktunya kita akan dengarkan berkumandangnya azan sholat azhar, dan kita harus jeda dulu. Jangan kemana-mana, tetap di Ngobras Tanjung Inim Radio. Para kaca Tanjung Inim Radio, kita lanjutkan kembali obrolan kita. Tadi sudah banyak informasi yang kita terima, baik tentang
kesehatan jiwa yang sudah disampaikan oleh Bu Kenny Caroline, dan juga saat ini kita masih membahas tentang GIP ya, gangguan indera fungsional. Nah, tadi juga sudah sama-sama kita dengarkan cara perawatannya, hal-hal apa saja yang bakal mengganggu indera pendengaran, kemudian pencegahan-pencegahan ya. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh dua narasumber kita dalam tema kesehatan jiwa dan pelayanan GIP bisa kita terima dengan baik, dan itu akan menambah wawasan kita tentang kesehatan dan menginspirasi kita bahwa ternyata melakukan hal-hal yang di luar dari batas pendengaran penglihatan itu ternyata sangat berbahaya sekali ya. Untuk itulah salah satunya ngobrol hadir dari narasumber-narasumber kita yang berkepentingan dari Puskesmas Tanjung ini. Sebelum kita closing, saya ke Ibu Artati dulu ya. Apa nih Bu yang terjadi di masyarakat pada saat memeriksakan penglihatan dan indera pendengaran? Sebagian besar itu keluhannya mereka apa Bu? Terima kasih Mas Redi dan para kanci Tanjung Enim Radio. Biasanya kalau di puskesmas itu kebanyakan yang katarak. Kalau umurannya kisaran berapa Bu katarak? Katarak itu antara 50 ke atas 50 ke kebanyakan. atas ya? Belum pernah ditemui pasien yang di bawah 50 ya? Ada. Pernah juga ya? Pernah ada. Dan kalau kita kategorikan lagi laki-laki perempuan untuk usia 50 tahun ke atas tuh dominan yang mana? Laki-laki atau perempuan? Katarak? Kebanyakan perempuan. Perempuan ya? Alasannya apa ya? Mungkin penelitian dari puskesmas apa nih penyebabnya? Penyebabnya itu biasanya ya karena apa ya? Kurangnya itu ya perawatannya. Perawatannya, kurangnya pemeriksaan. Mm-mm. Juga kadang kan takut. Iya. Oleh karena katarak itu kan pengobatnya operasi. Betul. Jadi dia takut kata operasi biasanya. Oh, jadi mereka masih takut dan trauma dan enggan untuk mendengar kata operasi itu ya. Nah, setelah dinyatakan bahwa nilai operasi, dirujuk tetap di Muaraenim atau langsung ke Palembang biasanya? Biasanya ke Muaraenim dulu. Muaraenim dulu ya. Nah, setelah ada perubahan atau enggak ada perubahan baru ke Palembang ya. Oke. Kemudian kalau untuk pendengaran, keluhan mereka apa nih Bu? Biasanya anak-anak, serumen yang penumpukan kotoran telinga itu banyak itu. Iya. Yang Ibu Kenny tadi bilang oma ya, ya istilah dalam kesehatan oma. Nah, sebelum kita sekarang di injury time, saya mau ke Ibu Kenny Caroline Bu. Selama bertugas melayani sebagai pelayan publik nih, apa nih yang membuat Ibu paling bahagia, merasa puas, merasa plong ketika selesai bertugas nih? Apa nih pada saat siapa, kejadian apa misalnya? Baik, terima kasih Mas Redi, para kanca Tanjung Enim Radio. Yang paling membuat saya bahagia itu, ya khususnya di bidang di program yang saya gelutin sekarang ini. Kesehatan jiwa ya? Iya, itu kalau melihat pasien itu udah sembuh, iya, Padahal sudah kalau bisa bersosialisasi. ketika awal kita bertemu, tidak kebayang bahwa bakal Tidak sembuh terbayang, yang rambutnya sudah sampai gimbal, terus sudah tidak mengenali siapa dirinya, kayak gitu. Jangankan orang lain Jangankan orang lain, dirinya juga nggak tahu dia kan. Tapi setelah berapa bulan, nggak sampai 1 bulan dia rutin minum obat ya. Dan dari keluarganya dirangkul terus, diajak ngobrol tiap hari, komunikasi gitu. Pendekatan terus ya. Terus dilihat badannya sudah gemuk, sudah bersih, udah bersih, udah bisa mandi sendiri kan, melakukan aktivitas sehari-hari. Oh, luar biasa. Nah, bahagia biasanya nih seperti yang sering Ibu ketemui, kalau mereka sudah dinyatakan sembuh, komunikasi dengan si yang memberikan arahan pengobatan, membina selama ini seperti apa Bu? Sudah begitu kenal dengan Ibu ya? Iya. Jadi khususnya di pasien-pasien yang di Puskesmas Tanjung Enim itu sudah beberapa orang yang sudah sembuh kayak gitu, dia mengambil obatnya sendiri ke puskesmas gitu. Jadi bertemu kita langsung. Bertemu langsung, ngobrol langsung, curhat kayak gitu. Oke, ternyata itulah salah satu yang membuat bahagia
tenaga medis yang seperti Bu Kenny Caroline sampaikan tadi sebagai penanggung jawab kesehatan jiwa, ketika si pasien itu benar-benar dinyatakan sembuh dan bisa berkomunikasi, beradaptasi baik dengan orang lain maupun keluarganya ya. Iya. Nah, pertanyaan terakhir untuk Ibu. Biasa ini durasi paling cepat si pasien ODGJ ini berapa lama dan paling lama berapa bulan ini? Durasi maksudnya penyembuhan? Penyembuhannya dari pertama kenal sampai penyembuhan. Yang paling cepat pernah nggak berapa? Yang paling cepat pernah nggak nyampe 2 bulan. Nggak nyampe 2 bulan ya? Nggak nyampe 2 bulan. Jadi ketika kami dapat informasi itu ada apa yang ngamuk ya. Ya. Dia tinggal orang 2 sama ibunya dan yang di rumah itu udah habis, udah hancur. Ya Allah. Banting dia apa sama Sangat dia. mengkhawatirkan sekali ya. Kami datang sama pihak ini aparat juga gitu. Ya. Sama Setiap dokter. kunjungan pertama pasti sama aparat ya? Iya sama, karena kan takut. Iya, karena kekhawatiran ya. Iya kekhawatiran kami, apalagi kami cewek semua. Gitu. Betul ya. Jadi setelah kami lihat awal, itu kami injeksi dulu biar untuk menenangkan dia, terus dikasih obat oral. Setelah itu ibunya rutin ngambil obat gitu. Itu kan kami langsung kasih obat 1 bulan selama 1 bulan. Setelah 1 bulan lebih, ibunya datang ke tempat kami, ngucapin terima kasih banyak. Oh, subhanallah. Karena anaknya sudah dipotong rambut, Betul. kayak gitu kan. Sudah beradaptasi sama lingkungannya. Iya, sampai Ini sekarang. kalau tadi saya bilang terakhir, ini yang lebih terakhir Ibu. Iya. Mungkin ada saran-saran atau masukan Ibu untuk para pasien yang termasuk kategori ODGJ dan para keluarganya nih. Seperti apa yang tindakan yang harus dilakukan? Baik, terima kasih Mas Redi dan para kanca Tanjung Enim Radio. Pesan saya sih, pasien ODGJ ini ya kan manusia kayak gitu. Dia juga pun nggak mau sakit yang kayak gitu. Iya, bukan kehendaknya ya. Bukan kehendak dia. Dan pada saat dia sakit itu juga dia lupa segala-galanya kayak gitu. Jadi hendaknya sebelum ataupun sesudah mereka tuh menderita penyakit itu jangan dibiarkan. Jangan biarkan. Jangan dibiarkan, dirangkul, diajak komunikasi dan apa namanya kita berikhtiar pengobatan juga kayak gitu. Nah para tetangga, para keluarga harus tetap merangkul dan jangan sungkan-sungkan untuk kasih tahu kami pihak Puskesmas memberikan Tanjung informasi Enim. Puskesmas Tanjung Enim ya. Iya, nanti kami datangin ke rumahnya kayak gitu. Jangan sampai pasien itu sudah berlarut-larut meresahkan keluarga dan tetangga. Gitu. Iya. Kemudian yang terakhir juga buat Ibu Rita Artati ini Bu. Untuk pasien-pasien yang dalam kategori GIP gangguan indera fungsional. Apa nih ya yang harus dilakukan? Mungkin Ibu ada semacam motivasi, ada semacam pesan-pesan buat para pasien khususnya di Kecamatan Longgedul dan para kance yang saat ini mendengarkan Tanjung Enim Radio. Ya, terima kasih Mas Redi dan para kance Tanjung Enim Radio. Ini Pak ya, kalau kita seandainya ada keluarga yang mengidap penyakit katarak sudah mateng, itu sudah mateng ininya tuh lingkaran putih di mata itu cepat-cepat ke puskesmas, nanti kita rujuk ke rumah sakit. Iya. Untuk yang pendengaran Bu, mungkin ada pesan-pesan khusus? Ya, untuk anak-anak, ibu-ibunya harus perhatikan telinga anak-anaknya. Jangan sampai terlalu telinganya itu terlalu kotor, harus teratur membersihkan telinganya. Iya, harus rutin ya. Nah, para kanca Tanjung Enim Radio, inilah akhir dari obrolan kita di acara Ngobras Selasa 21 November 2023. Terima kasih Ibu Rita Hartati dari PJ Gangguan Indera Pendengaran dan terima kasih Bu Kenny Caroline ya dari penanggung jawab kesehatan jiwa Puskesmas Tanjung Enim. Hari ini kita telah mengangkat tema kesehatan jiwa dan pelayanan GIP. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi, mudah-mudahan apa yang informasi kita terima dan mudah-mudahan apa yang menjadi obrolan kita sore hari ini sangat bermanfaat dan kita bisa mengambil langkah-langkah baik untuk pencegahan, perawatan dan sebagainya. Akhirnya dari studio saya Redi Smash, rekan Febri dan juga Putri Mulyadi mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.